Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Muflih, NIM 124, Prodi Pendidikan Agama Islam, IAIN Salatiga. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan materi akidah halak yang berkaitan dengan akidah Islam. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, silahkan simak video berikut ini. Oke teman-teman, yang pertama kita akan belajar pengertian akidah Islam. Apa sih akidah Islam itu? Akidah berasal dari kata al-aqdu yang artinya ikatan. Secara istilah, akidah berarti keyakinan hati atas sesuatu. Dengan demikian, akidah Islam merupakan suatu pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang muslim. Nah, kata akidah ini dapat digunakan untuk ajaran dalam Islam maupun ajaran di luar Islam. Dari sini kita juga harus bisa mengetahui dan bisa membedakan mana akidah yang benar atau lurus dan mana akidah yang salah atau sesat. Dan dapat kita simpulkan, akidah Islam atau al-aqidah al-islamiyah ini merupakan suatu pokok-pokok kepercayaan yang benar-benar atau yang harus diakui kebenarannya oleh setiap orang yang mengakui dirinya itu beragama Islam. Yang kedua, ada dasar-dasar akidah Islam. Dasar-dasar akidah Islam ini ada dua, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menuangkan firman-Nya yang berkenaan dengan konsep akidah yang benar, dan tentunya itu harus diyakini dan dijalani secara mutlak oleh setiap umat Islam, dan itu tentunya tidak boleh ditawar. Yang kedua yaitu ada al-hadis. Hadis merupakan ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Islam ini telah menegaskan bahwa hadis itu telah menjadi sumber hukum dalam Islam yang kedua setelah Al-Quran. Selanjutnya ada tujuan-tujuan akidah Islam. Tujuan-tujuan akidah Islam ini ada 4. Yang pertama, mengetahui petunjuk hidup yang benar serta dapat membedakan yang benar dan yang salah. Di sini kita harus bisa mengetahui petunjuk hidup untuk kita, mana yang benar, dan petunjuk hidup mana yang salah. Dan tentunya kita harus meninggalkan petunjuk hidup yang salah, karena itu merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memupuk dan mengembangkan dasar keutuhan yang ada sejak lahir. Sebelumnya, manusia itu merupakan makhluk yang berketuhanan. Sejak dilahirkan, manusia cenderung mengakui adanya Tuhan. Dengan naluri berketuhanan, manusia berusaha untuk mencari Tuhannya. Kemampuan, akal, dan ilmu yang berbeda-beda itu dapat memungkinkan manusia akan keliru mengenal mana Tuhannya. Nah, dengan akidah Islam ini, naluri atau kecenderungan manusia akan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa itu atau yang Maha Kuasa dapat
berkembang dengan benar. Yang ketiga, memelihara manusia dari kesyirikan. Untuk mencegah manusia dari kesyirikan itu perlu adanya tuntunan yang jelas tentang kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemungkinan manusia itu dapat terperosok ke dalam kesyirikan yang selalu terbuka, baik itu syirik jali atau syirik yang terang-terangan atau bisa dilihat. Contohnya itu seperti perbuatan, ataupun syirik khafi atau syirik yang tersembunyi. Itu maksudnya syirik dari dalam hati kita. Dengan mempelajari akidah Islam ini, kita sebagai manusia itu akan terpelihara, atau mungkin kita akan bisa menghindari dari perbuatan yang syirik. Yang keempat itu menghindari diri dari pengaruh yang menyesatkan. Di sini sebelumnya manusia kan diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk lainnya berupa akal dan pikiran. Dan setelah diberinya kelebihan akal dan pikiran ini, kita juga harus bisa menghindari dari pengaruh atau ajakan-ajakan dari kesyirikan. Yang selanjutnya yaitu ada iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama, iman. Iman secara bahasa itu artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, iman ini membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan memperbuat dengan anggota badan atau beramal. Maksudnya iman itu kita dapat membenarkan dengan hati kita, dan mengucapkannya itu secara lisan atau dengan lisan, dan kita harus bisa beramal untuk bekal di akhirat nanti. Yang kedua yaitu ada Islam. Kata Islam ini berasal dari bahasa Arab, yaitu aslama, yuslimu, dan islama, yang artinya patuh, tunduk, menyerahkan diri, dan selamat. Sedangkan menurut istilah, Islam itu merupakan agama yang mengajarkan agar manusia patuh dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang yang sudah mengimani seluruh ajaran Islam, maka orang tersebut itu sudah dapat dikatakan mukmin atau orang-orang yang beriman. Yang ketiga yaitu ada ihsan. Ihsan sendiri ini berasal dari bahasa Arab ahsana yuhsinu ihsanan, yang artinya kebaikan atau berbuat baik. Sedangkan menurut istilah, ihsan ini berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dasar kesadaran dan keikhlasan. Hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ihsan ini maupun sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesama. Lebih tepatnya disebutkan bahwa cara penghambaan diri ini harus senantiasa merasa melihat atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang selanjutnya yaitu ada hubungan iman, Islam, dan ihsan. Hubungan iman, Islam, dan ihsan ini maksudnya seseorang dapat dikatakan muslim itu jika ia beriman, dan dapat dikatakan tidak muslim jika ia tidak beriman. Dan seorang muslim yang beriman itu dapat dibuktikan dengan amal yang nyata dalam kehidupannya, seperti kita melakukan kebaikan kepada atau bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu, dan dapat dikatakan tidak sempurna imannya jika itu tidak dibuktikan dengan amal nyata dalam kehidupannya. Dengan demikian, antara iman, Islam, dan ihsan ini sudah merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oke teman-teman semuanya, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan bukan? Dan tentunya materinya bisa dipahami ya. Oke, kalau begitu saya pribadi memohon maaf atas kekurangan dalam pembuatan video ini. Dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.